Akhir-akhir ini, bursa saham Indonesia sering sekali dihebohkan dengan kasus saham gorengan dan maraknya saham-saham yang berpotensi delisting dari bursa. Alhasil, banyak pemula yang akhirnya menjadi takut untuk berinvestasi saham. Bagaimana sebetulnya cara mudah bagi pemula untuk mengenali apakah saham tersebut sehat atau membawa penyakit? Kita mulai dari definisinya dulu dan kenapa kita harus menghindari saham gorengan ini. Istilah saham gorengan sebetulnya bukanlah istilah formal dalam dunia pasar modal, sehingga banyak sekali deskripsi yang bisa menjelaskan arti dari saham gorengan ini. Saham gorengan bisa didefinisikan sebagai saham-saham yang pergerakan harganya tidak diikuti dengan kondisi fundamental dan informasi lain yang memadai, sehingga bisa menghasilkan keuntungan ataupun kerugian dalam waktu singkat. Saham seperti itu sering diibaratkan dengan makanan gorengan. Terlihat menggiurkan dan rasanya nikmat, tapi efeknya setelah dimakan dapat menyebabkan kolesterol dan penyakit berbahaya lainnya. Namun apakah semua orang yang makan gorengan pasti langsung sakit? Tidak, tergantung kondisi kesehatan orang tersebut sebelumnya, seberapa banyak dan seberapa sering dia makan gorengan. Nah, sama seperti membeli saham gorengan, tidak semua orang akan rugi di saham gorengan. Untuk investor atau trader yang sudah berpengalaman dan mengerti betul apa yang dia lakukan, akan bisa meraup keuntungan dengan menerapkan strategi manajemen risiko yang sudah disusun dengan cermat. Nah, untuk pemula ya sebaiknya sih jangan coba-coba untuk gambling di saham-saham seperti ini karena resikonya yang cukup besar. Kita bisa saja masih beruntung bisa cut loss apabila ternyata salah ambil posisi. Paling tidak ada porsi modal yang masih bisa diselamatkan. Kalau ternyata ujung-ujungnya bursa mengenakan sanksi yang berat terhadap emiten tersebut sampai dengan suspensi ataupun bahkan sampai delisting, modal kita bisa saja ludes habis tidak tersisa. Beberapa referensi mungkin menjelaskan bagaimana mendeteksi saham gorengan dengan melihat volume, chart, dan lain-lain. Nah, ada cara yang cukup mudah untuk mengenali apakah saham yang akan teman-teman beli berpotensi untuk bermasalah di kemudian hari atau tidak. Pertama, yang paling mudah adalah dengan melihat pengumuman UMA yang sudah disediakan oleh bursa di website idx.co.id. Nah, UMA ini adalah aktivitas perdagangan dan atau pergerakan harga suatu efek yang tidak biasa pada suatu kurun waktu tertentu di bursa yang menurut penilaian bursa dapat berpotensi mengganggu terselenggaranya perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Di sini juga dijelaskan bahwa pengumuman UMA ini sebetulnya tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran di bidang pasar modal. Hanya sebagai alarm lah untuk investor agar mencari tahu lebih lanjut lagi apakah terjadi sesuatu dengan emiten tersebut sehingga investor dapat mengambil langkah terlebih dahulu sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kita coba lihat salah satu contohnya yaitu saham NIKL yang terakhir. Di sini disebutkan bahwa terjadi peningkatan harga dan aktivitas saham NIKL yang di luar kebiasaan. Nah, jika teman-teman menemukan bahwa saham teman-teman ada di pengumuman UMA ini, teman-teman bisa mencari informasi terupdate mengenai saham tersebut sebagai bahan analisa untuk menyimpulkan tindakan apa yang selanjutnya akan teman-teman lakukan di bagian pengumuman. Teman-teman tinggal ketik kode emitennya, kemudian teman-teman bisa menggunakan informasi-informasi tersebut. Nah, meskipun saham-saham yang dinyatakan UMA belum tentu akan disuspensi, tetapi biasanya bursa efek mengenakan UMA terlebih dahulu pada saham-saham yang akan disuspensi. Jadi setelah melihat saham-saham yang teman-teman pegang dinyatakan UMA, maka sebaiknya langsung periksa kembali kabar-kabar mengenai perusahaannya. Selanjutnya adalah pengumuman suspensi. Suspensi adalah penghentian sementara perdagangan. Jika suatu saham terkena suspensi, maka investor tidak dapat menjual sahamnya hingga status suspensinya dicabut.
Jangka waktunya bervariasi tergantung dari penyebab suspensi itu sendiri dan bagaimana tindakan emiten dalam memenuhi apa yang diminta oleh bursa. Penyebab saham disuspensi juga bisa bermacam-macam. Misalnya yang paling sering adalah harga saham yang mengalami kenaikan atau penurunan harga yang luar biasa dalam waktu singkat. Contohnya seperti saham ARKA ini. Sahamnya disuspensi karena terjadi penurunan harga kumulatif yang signifikan. Kemudian saham juga bisa disuspensi apabila terjadi kegagalan pembayaran hutang atau obligasi, seperti yang baru saja diberitakan pada saat video ini dibuat, yaitu saham WSBP yang disuspensi karena terjadi penundaan pembayaran bunga obligasi. Penyebab suspensi lainnya adalah jika terdapat isu terkait laporan keuangan, corporate action, penyalahgunaan dana IPO, right issue, ataupun pelanggaran lainnya. Investor baru bisa menjual saham ketika status suspensinya dicabut. Namun semakin serius masalahnya, kemungkinan suspensinya juga akan semakin lama dan kalau sudah seperti ini, biasanya emiten berpotensi untuk delisting tanpa ada kesempatan untuk menjual saham terlebih dahulu. Delisting itu sendiri adalah penghapusan pencatatan saham emiten dari bursa oleh Bursa Efek Indonesia. Ada dua jenis delisting, yaitu penghapusan dengan paksa atau forced delisting, di mana hal ini menjadi risiko yang besar bagi para investor karena investor bisa saja kehilangan seluruh modalnya. Dan yang kedua adalah delisting secara sukarela atau perusahaan tersebut go private. Kalau delisting tipe seperti ini biasanya menguntungkan para investor karena saham yang beredar biasanya akan dibeli dengan harga yang cukup tinggi. Tentunya kita sebagai investor maunya cuan dong dalam berinvestasi, bukannya kehilangan bahkan sampai seluruh modal kita. Sehingga jangan sampai kita berinvestasi pada emiten yang berpotensi untuk di-delisting secara paksa dari bursa. Investor sebaiknya cepat tanggap untuk menjual saham-saham yang sudah dinyatakan atau memiliki sinyal-sinyal akan delisting. Segera jual jika ada kesempatan baik di pasar reguler maupun negosiasi. Seperti yang sudah saya contohkan tadi, pengumuman UMA dan suspensi sangat mudah untuk diakses dan sekarang pun bursa sudah memberi notasi khusus untuk emiten-emiten yang bermasalah. Namun tentunya mencegah lebih baik daripada mengobati. Sebelum membeli saham, pilih dengan cermat, cek fundamentalnya, jangan membeli hanya karena harganya murah. Dan setelah membeli, pantau kinerja emiten dengan teliti, baik itu fundamentalnya ataupun pergerakan harga sahamnya. Membeli saham lalu ditinggal tidur itu adalah keputusan yang sangat berisiko. Sebagus apapun reputasi perusahaan, suatu saat bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi, pantaulah saham-saham teman-teman secara berkala ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Happy learning, happy investing.